tidak terlalu berbeda jauh dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tinggal kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan menghadapi tim dari China ini. Francois Lesquier yang menjadi wasit pertandingan kali ini dan inilah starting 11 dari Gini sendiri. Ada sosok Yukita, Rebiakite, Sega Kamara, Aguibu Kamara, dan Fakinet Konte baru. Ya, satu nama yang menurut saya memang perlu diwaspadai adalah bagaimana penampilan, dan kita tahu juga mereka punya pemain-pemain. Ini kita menyaksikan pertandingan tadi malam ya. Jadi ini kalau Indonesia menang, Indonesia akan tampil di Olimpiade. Ini kita doakan saja. Kita lihat ini. Kalau saya lihat hasilnya, kecewa memang ya sebagai penggemar dan ingin biar tim itu bermain di Olimpiade ya. Tapi dari segi permainan saya tidak menyesal ya menonton tadi malam itu, dan mungkin ada teman-teman yang ingin melihat bagaimana cuplikan pertandingannya dan bagaimana proses gol dunia terhadap timnas Indonesia. Jadi kita lihat Yang memiliki darah Prancis, memiliki darah Spanyol seperti Algalsimba adalah satu pemain yang juga menjadi tulang punggung utama yang juga sudah tampil bersama dengan timnas senior. Optimis itulah yang harus ditanamkan kepada para pemain dan juga kita sebagai supporter, tentunya sebagai bangsa Indonesia, Maruf. Dan itulah tadi bagaimana tadi sudah dijabarkan ya sepanjang 2 jam, di mana kita melihat bagaimana para pemain Indonesia dan juga para pemain Gini yang pastinya di outdoor ini akan tentukan di laga pada malam hari ini waktu Indonesia, dan diumumkan timnas Indonesia pada pertandingan playoff road to Paris 2024 antara Indonesia melawan di outdoor ya. Guinea Kan kalau merupakan orang peringkat keempat di Indonesia AFCON masing-masing Under provinsi 23 itu tahun mempunyai seperti ini 2023 di untuk Maroko, sedangkan Indonesia seminggu lalu kelas baru pelatihan saja untuk anak-anak ya. berada di peringkat keempat Saat perkembangan di kita Piala Asia di bawah usia 23 tahun yang berlangsung di sangat Qatar. baik ya. Tentu saja ini adalah Saat ini kan kesempatan hanya terakhir Indonesia untuk bisa meraih permainan satu seperti liga tiket saja yang punya langsung ke lapangan Olimpiade seperti Paris ini, itu pun mendatang. harus Dan ke pemirsa, stadion. saya Tapi tidak kalau untuk sendiri, saya anak-anak ditemani oleh seorang atau komentator yang yang kompetisi tidak asing lagi, yaitu Bang atau Bung tatam Ma'ruf begitu ya, Bung Ma'ruf. rata-rata mereka menggunakan Inilah lapangan bola kesempatan yang yang tidak tentu layak saja ya. tidak Sedangkan di boleh luar disia-siakan, negeri Bung Ma'ruf. Betul, kesempatan mereka sudah terbaik untuk kemudian kita bisa mempunyai terbang ke Prancis, tampil di Olimpiade, lapangan menciptakan outdoor sejarah, sesuatu dan yang sudah sudah sangat lama kita nantikan, tahap tampil internasional, kembali di tahap ajang FIFA ya. Olimpiade. Nah, itu Kalau juga kita lihat menurut bagaimana saya komposisi pemain yang diturunkan oleh membuat Sintayong, memang tidak terlalu banyak perubahan, skill dan memang juga permainan agak di luar negeri sempat itu ada tidak kekhawatiran berkembang ya. terkait kemudian komposisi pemain di lini belakang. Itu Dan sudah Nathan kembali menempati posisi lini belakang terbiasa dengan dengan lapangan mengubah seperti ini. komposisi di lini Klub tengah. bolanya juga akan Muhammad beda Subah pergerakannya. tadi arahkan tadi kepada Beda kalau Said kita Sow, di kapten Indonesia itu ya. kesebelasan, Itu lapangannya lumpur. Bagaimana berusaha bisa menekan para pemain kemampuannya dari segi Guinea. bolanya, dari pergerakan itu sangat beda sekali ya. Arahkan kepada strike tapi dicuri. Tapi yang jelas kita fokus dulu lihat permainan ini. Mereka memiliki postur yang cukup baik juga, Bung Ma'ruf. Iya, rata-rata pemain dari ini adalah di atas 184 cm. Ini menjadi salah satu kelebihan dari mereka secara postur. Tapi kita juga sudah beberapa kali bertemu dengan tim yang secara postur juga lebih tinggi dibandingkan dengan pemain Indonesia, Bung. Jadi harusnya ada antisipasi dan bagaimana caranya bisa menekan potensi para pemain dari sini untuk menggunakan postur mereka. Ya, Indonesia tentu saja Serangan dari sayap kanan itu hidup. sangat tidak beruntung karena memang banyak pemain-pemain utama kita yang tidak bisa bermain seperti Rizky Ridho yang mendapatkan hukuman kartu merah, sedangkan Justin harus pulang ke klubnya Cerezo, dan juga Elkan Bagot yang tidak mendapatkan izin dari klubnya Ipswich Town di Inggris. Sedangkan Indonesia mendapat satu bantuan pemain yaitu dari PSS Semarang, Alfian dan Dewangga. Semoga ini bukan menjadi suatu masalah buat Indonesia untuk bisa meraih tiket, Bung Ma'ruf. Betul, harusnya tidak ada alasan ya, apapun memang ini menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah problem karena terkait dengan komposisi starting line up yang biasanya diturunkan oleh seorang Sintayong. Tetapi antisipasi sudah dilakukan karena waktu persiapan juga ada, sehingga kita harapkan bahwa Sintayong menemukan formula dan sudah diambil keputusan siapa yang menempati posisi sebagai center back, siapa yang kemudian menempati posisi di tengah. Lino ditarik ke tengah, sementara di sayap menemani Ivar, sementara di sayap adalah Kelly dan Nathan ditempatkan di belakang karena sangat dibutuhkan sekali Nathan ya, meskipun ketika mendapat menyerang ketika Nathan ditempatkan di belakang agak sedikit bermasalah di lini tengah
berbahaya tentu hampir saja. Masih dihalau dengan sangat baik apa yang dilakukan oleh Ferrari tadi di Bung Maru. 50% pertandingan Ferrari melakukan set ini sebuah Indonesia diserang terus tapi ini. bagaimana pemain kita terlalu berani melakukan bola di dekat kotak penalti passing 1-2 dan situlah justru momentum Pergerakan itu berhasil bola dijual pemain depan dunia itu sangat aktif sekali ya. Yang di udara tadi tentu saja sampai oleh Meido Keita atau dengan Bagas akan keluar jelas tadi hasil memantau para pemain Indonesia. hasil tapi ya dengan kita berhasil diagregasi dan kita berhasil diintervensi dan kita terlalu berani bermain di dekat kotak penalti tadi Bu. Memang iya Tidak bahwa ada build up passing harus berani penonton, tetapi ketika di hanya area ada sempit ofisial dan pemain pemain saja lawan sepertinya. saya baca tadi kita sempat terjadi kecolongan. Ini Tapi ada apa yang striker. menjadi kesan yang sangat menarik tim nasional Indonesia adalah mereka tetap tidak panik. Betul, Ini mentalitasnya yang ya. diserangnya ini pemain depan Didukung dengan Indonesia kemampuan ini passing dan turun nih keseharian yang dari para banget pemain di ya betul. pertahanan. Itu menjadi nilai plus yang memang harus diakui bahwa ada peran pelatih timnas yang ketika bisa memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan dan tentu menambah kontribusi dari para pemain. Amat baik tadi. Melanggar pelanggaran tadi Tidak bersentuhan. dilakukan terhadap Komal Win kali ini. Ini keras kayaknya. Kostum nomor 5 kali Piala Asia kembali sebagai nomor 4 sekarang tetap yang datang. Iya, ini kembali ya Nata menggunakan nomor itu. Kalau dilihat dari Memang dia segi dari awal fisik, start awal keras Kelas pelanggaran ini tadi. Gina ini sisanya sangat luar biasa. pemain belakang kita sekarang lebih agresif juga ya mereka mengambil inisiatif ya tidak Dan pasif lebih cerdas. Walaupun belum sempurna. Tapi kalau ya perlu cuaca panas itu pengembangan ya itu perlu tidak dilatih terbiasa berulang mereka dan karena kita memang berharap cuaca bahwa di kualitas tempat itu mereka itu panas. ditingkatkan atau makin dimatangkan ketika di level Kebanyakan klub. gurun gitu. Jangan bebas Nathan. Jadi kalau panas cuman segitu mereka ada. Sangat baik. Witan kosong dari kotak penalti. Mereka tidak Witan. seharusnya mereka. Peluang sangat baik. Skema yang sangat baik kemarin. Wah luar biasa sebuah skema tendangan bebas yang tidak Kira diduga bola sama dia. sekali bagaimana Nathan dengan sangat cerdik menempatkan bola di ruang kosong. Witan Sulaiman sudah siap menyambut dan sayang memang Witan antara mengambil peluang menembak Ini untuk melakukan umpan kurang tadi ya. menusuk ke depan ya kayaknya. Usahanya memang Witan lebih Kurang cepat. memberikan umpan Gina bukan langsung melakukan tembakan langsung. mengantisipasi pemain belakang. Tendangan penjuru pertama Indonesia. Sangat baik dari peluang terbuka. Sungguh sangat disayangkan. Melbourne. Meskipun Indonesia hanya tampil di perempat final setelah kalah di pertandingan kedua melawan Uni Soviet yang akan menjadi juara. Sepertinya benturan keras. Setelah di Ini saya akan pertandingan Witan sebelumnya, dan yang pertama Indonesia menahan Soviet yang oleh Lev Yassin dengan skor 0-0. Ya, karena waktu itu tidak ada tendangan penalti. Penalti betul dan itu juga menurut saya menjadi langkah yang cukup bagus Indonesia karena sebelumnya Vietnam yang menjadi lawan Indonesia Bahaya mengundurkan ini. diri dan Indonesia kemudian tampil benturan antara kepala Olimpiade ini. 0-0 di Semoga tidak pertemuan terjadi pertama apa-apa ya. kemudian kalah 0-4 di pertemuan Karena kedua. kalau Witan Tapi bisa secara itu yang sekarang dicoba berpengaruh untuk juga ini. bangkitkan kembali Sampai ada apa-apa tampil ini. di Agak repot nih. Olimpiade dan menurut saya kita punya potensi ya Bung ya karena kalau kemudian kita bicara sepak bola kan bicara soal ketidakpastian untuk periode selanjutnya apakah materi Ini pemain kok kita akan awal ini sekuat yang sekarang ini karena level pemain sekarang di bawah Dalam 23 tahun dunia itu sekarang ini sebelah memang sini ya. berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Olimpiade 56, wakil Asia cukup banyak umur. Ya karena Oh, 2 lawan 3, sangat berbahaya. Umpan yang sangat. Apakah penalti? Jelas. Dan Sulaiman tadi, meskipun terlihat tidak sengaja, tapi melakukan pelanggaran kemarin. iya di kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih tidak ada keraguan sama sekali. Ini gimana di proses yang jelas. Sebuah keputusan yang sangat cepat counter 3 lawan 2. Ketidakpastian untuk periode selanjutnya apakah materi pemain kita akan sekuat level pemain sekarang di Kita ulang bawah lagi. 23 tahun sekarang ini Penasaran juga memang ini. berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sampai penalti Olimpiade begitu. 56, wakil Asia cukup banyak umur. Ya karena Oh, 2 lawan 3, Ya, sangat itu berbahaya. Umpan yang sangat. Hmm, Apakah penalti? Jelas. ini kayaknya kaki Witan. Dan Sulaiman tadi, meskipun terlihat tidak sengaja, tapi melakukan pelanggaran kemarin. ya di kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih tidak ada keraguan sama sekali. Sebuah keputusan yang sangat cepat counter 3 lawan 2 memang. Serangan balik yang sangat cepat menyisakan 2 pemain Indonesia, Witan Sulaiman dan Bagas. Oh, Bukan. Jelas Tangan pelanggaran yang Witan ini. dilakukan oleh Witan Aduh, Sulaiman. ada gerakan tangan juga oleh Witan ya Bu ya. Sebelum ini sebenarnya gerakan ini. Jadi hanya karena tangan. Hadiah penalti
penalti diberikan wasit Olimpiade bisa hilang. Francois Teixeira dari Prancis. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi mampu mematahkan tendangan penalti yang akan dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu Ilaix Moriba, Jadi siapa penembaknya? pemain asal Getafe ini, Bung Maruf. Betul, pemain Getafe. Pernah berbuat Leipzig juga. Tentu saja Hernando Ari Sutaryadi Itu sudah kayaknya beberapa kali lucu sana memperlihatkan Bola kepiawaiannya untuk menahan tendangan penalti. Semoga saja kali ini juga mampu untuk menahan tendangan penalti dari Ilaix. Hernando Ari, wah, dukungan para supporter Indonesia. Oh, sangat mudah tadi Bung Maruf untuk bisa menaklukkan Hernando Ari. Inilah salah satu gol Guena lewat penalti. Ini yang pada awalnya tangan Witan ya, begitu saja tangan Witan itu refleks ya. Ya begitulah permainannya. Mungkin Indonesia belum ada rezeki ke Olimpiade ya. Ya, anggap saja ini pelajaran biar lebih pahit lagi, lebih matang lagi dari segi permainan, kualitas pengurus juga ya. Dan saya rasa kalau pelatih Sintayong sudah memberi yang terbaik ya. Tapi begitulah, di dalam lapangan tidak ada yang mustahil ya. Harapan kita warga negara Indonesia memang menang ya, bisa tampil di Olimpiade. Yang pertama kemarin waktu di Asia U23 itu kalau kita masuk final sudah aman ya. Tapi ternyata kita kalah. Lalu perebutan ketiga juga kalah. Sekarang juga kalah, ya sudah. Begitulah permainannya. Oke. Sudah cukup ya. Ini adalah kalau Indonesia ada 1-2. Jadi permainannya itu tidak ada Ya, gol sebuah tercipta. tendangan penalti yang sangat dingin, tendangan penalti yang sangat Tidak bisa bagus, melanjutkan dan kemudian karena bagaimana memang mengarah kan ke harapan tengah gol. tidak bisa diantisipasi dengan baik Melakukan oleh ini seperti penjaga gol, gawang melakukan dari ini bisa Indonesia, Hernando jatuh ke kiri. Oke, Sementara terima bola kasih. ditempatkan di Ya. tengah, keras menghujam Kita gawang dari gol Indonesia. yang terjadi Eksekusi yang sangat tenang atas dilakukan oleh Ilaix. Buat Hernando Gol Ari Indonesia Sutaryadi ya. salah untuk mengantisipasi. karena penalti ya. Gol Saya sementara rasa kita lihat Guinea inilah permainan 1-0. kita juga enggak jangan juga harus berkecil hati. Oh, pelanggaran namanya. Nilai wasit Francois Teixeira Kita dari berdoa saja ke Prancis. depan bisa Ada pergerakan dari lebih baik lagi Rafael dengan Strike teman-teman Bung Harus hati-hati Rafael Strike, dan kita lihat kembali ada naturalisasi kartu kuning untuk official dari timnas Indonesia ya. Udah banget. Manajer Edi Rahman. Maruf. Kepisan dari